Yuk, mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan mempresentasikan tentang strategi mengajar pendidikan jasmani bersama kelompok saya, yaitu ada Muhammad Fadli Irhamna, saya sendiri, Ahmad Dhani Setiawan, Novanto Ponconugroho, dan Wirasa. Lanjut, Wir. Lu. Yuk. Yang pertama, model pembelajaran. Guru harus memahami prinsip pedagogik penjas supaya dapat memahami model pembelajaran. Model pembelajaran itu sendiri untuk membuat siswa memperkaya pengalaman belajar dengan pendekatan. Selanjutnya yang kedua, model pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Model pembelajaran tertentu akan sempurna apabila ditambah dengan model pembelajaran lain sehingga berdampak pada pembelajaran aktif. Yang kedua, pendekatan pembelajaran penjas. Ada dua pembelajaran. Satu, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada guru. Yang selanjutnya, karakteristik pembelajaran menekankan pentingnya pemecahan masalah harus didampingi atau dipantau supaya dapat mendorong peserta didik dan mengevaluasi. Selanjutnya akan diteruskan oleh Novanto Ponco. Ya, terima kasih Ahmad Dhani. Saya lanjut ke materinya, yaitu ada beberapa pendekatan pembelajaran. Meliputi yang pertama itu ada pendekatan pembelajaran berorientasi pada segi proses. Sistem pembelajaran yang konvensional di mana hampir semua kegiatan pembelajaran dikendalikan oleh guru. Jadi buat pendekatan pembelajaran berorientasi pada segi proses, ini semuanya dikendalikan oleh guru. Siswa atau peserta didik tidak ikut campur. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik atau children-oriented approach merupakan sistem pembelajaran yang menunjukkan dominasi peserta didik. Guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemimpin. Jadi, yang kedua ini, peserta didik dijadikan sebagai pembelajaran juga. Terus mereka yang mencari sebuah pembelajarannya apa aja. Nah, terus gurunya itu hanya sebagai fasilitator, sebagai pembimbing, dan sebagai pemimpin. Jadi kalau ada yang salah baru diarahin seperti itu. Terus yang ketiga ada pendekatan pembelajaran yang ditinjau dari segi materi pelajaran adalah dengan pendekatan kontekstual atau contextual thinking dan learning, atau bisa disebut CTL, sebagai model pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir melalui bagaimana belajar dikaitkan dengan situasi nyata di lingkungan sekitar peserta didik, sehingga hasilnya lebih bermakna. Ya, lanjut, Wir. Slide selanjutnya. Lalu ada karakteristik pembelajaran berbasis kontekstual atau CTL yang tadi saya sebutkan, yang tadi saya jelaskan. Menekankan pada pentingnya pemecahan masalah. Meliputi yang pertama itu, kegiatan pembelajaran perlu dilakukan dalam berbagai konteks, seperti rumah, masyarakat, dan selama pembelajaran perlu mengarahkan peserta didik agar dapat belajar mandiri. Yang kedua, pembelajaran perlu ditekankan pada konteks kehidupan peserta didik yang berbeda-beda. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk dapat belajar dari temannya dan belajar bersama dalam kelompok. Lalu yang keempat ada menggunakan penilaian autentik yang mencakup proses maupun hasilnya. Selanjutnya dijelaskan oleh Muhammad Fadli Irhamna, teman saya.
Baik, terima kasih Novanto. Saya akan menjelaskan strategi pembelajaran. Itu adalah konsep dasar yang paling hakiki dari strategi belajar mengajar penjas, yaitu melalui pendidikan jasmani, ditanamkan perasaan dan kesan memperoleh sukses, bukan kegagalan dalam melaksanakan tugas gerak-gerak aja gitu. Dan dalam proses belajar mengajar penjas, yang penting yaitu memaksimalkan partisipasi dari semua peserta didik. Nah, itu selanjutnya unsur strategi dalam upaya menyusun strategi pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi dan kualifikasi hasil dan sasaran yang harus dicapai dengan mempertimbangkan aspirasi dan selera masyarakat. Yang kedua itu mempertimbangkan dan memilih jalan pendekatan utama yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Yang nomor 3, mempertimbangkan dan menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh sejak titik awal sampai dengan sasaran akhir. Yang keempat, mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur dan patokan ukuran yang standar untuk mengukur dan menilai keberhasilan. Lanjut ya, Bir. Nah, untuk jenis strateginya itu, strategi belajar mengajar adalah pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jenis strategi yang ditetapkan pada dasarnya terletak pada pendekatan dua strategi pengajaran yang tadi, yaitu yang pertama berpusat pendekatan strategi pengajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Nah, yang kedua itu yang tadi pendekatan strategi pengajaran yang berpusat pada peserta didik. Udah. Habis. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.